Selamat siang kawan-kawan ya. Terima kasih sudah balik lagi kita belajar bareng di Akademi Archipel 2020. Ya, sebelumnya untuk CD ya ini acara rutin tahunan bagian dari Festival Film Archipel ya. Ya kita bareng belajar berbagi bersama teman-teman dengan banyak kolektif lain saling belajar gitu. Ya ini juga semacam juga kita memang mengundang pemateri-pemateri yang latar belakangnya banyak yang berbeda, ada yang dari industri, ada yang dari scene yang dari komunitas, juga ada yang akademisi, ada juga yang uh, dari produser dan lain-lain. Jadi senggangannya kita semua belajar bareng tentang petan-petan, tentang model-model produksi, model-model pendanaan dan lain-lain gitu. Nah, partisipannya kali ini memang biasanya kita membuka ini ya, membuka pendaftaran untuk partisipan yang pengen ikutan gitu. Dan biasanya kita lakukan di puncak, seperti yang pernah gue cerita sama Cindy juga. 3 hari isinya dari siang sampai malam nonton film sama ngobrolin film aja gitu. Cuma ya terkait dengan pandemi ini kita harus bikin online gitu. Ada 9 komunitas yang terlibat gitu di sini. Ada dari Blangplon Inisiatif dari Surabaya, ada Sindikat Sinema dari Samarinda, ada Forum Sudut Pandang dan Sinokoci dari Palu, ada Milisi Film dari Jakarta, ada Mania Sinema dari Pekanbaru, ada LFM ITB dari Bandung, ada Yoi Katra dari Timika, ada Gubua Kopi dari Solok, dan ada Komunitas Pasir Putih dari Lombok Utara. Ya, untuk ya seperti tadi sudah dibuka sama Bang Hafiz gitu ya. Ya saya juga ingin memperkenalkan sedikit, membacakan bionya CD gitu. Kalau saya pribadi kenalnya waktu dia memang waktu itu memang ini ya sinematografernya Edwin gitu. Ya banyak film Edwin yang terutama yang awal-awal itu dari kuliah mungkin ya Sid ya. Udah kerja bareng, udah kerja bareng sama Edwin. CD adalah seorang sutradara film, penulis skenario, produser, dan juru kamera atau penata sinematografi. Dia memperoleh gelar sarjana sinematografi dari IKJ Jakarta. Setelah lulus, ia terjun dalam industri film awal tahun 2000-an dan aktif dalam departemen sinematografi dan terlibat dalam beberapa produksi film seperti Kara Anak Sebatang Pohon, Babi Buta Yang Ingin Terbang, dan Kebun Binatang atau bahasa Inggrisnya Postcard from the Zoo. Dan Yokudo ini film koproduksi dengan Jepang ya, Sid ya. Kiki Ya, Sugino. ya. Beliau juga film-filmnya pernah masuk ke festival film pendek Clermont-Ferrand. Lalu yang ya tadi Bang Hafiz sempat utarakan juga untuk Mariam yang materi filmnya sudah kita bagikan juga ke partisipan ya, bisa nanti sebagai bahan diskusi atau pemantik diskusi tentang film Mariam yang memenangkan penghargaan Horizonti untuk film pendek terbaik di Festival Film Venezia ke-71 tahun 2014. Ya, dari kami segitu dulu ya. Kita berharap si dia berbagi pengalamannya tentang ya baik dalam skala produksi, bagaimana ya sinematografi terutama gitu. Apalagi waktu bareng bareng Edwin itu kan banyak menggunakan medium ini ya, celluloid. Nah, gitu. Dia sama ya sekarang sebagai sutradara gimana gitu. Ya, silakan Sidi. Oke, terima kasih ya buat ajakannya untuk sharing di Akademi Archipel. Terima kasih Yuki yang kemarin udah ngobrol, terus Hafiz introduksinya. Oke, mulai dari mana ya? Mungkin yang pertama gini, kita cerita aja kali ya, kalau memang ada yang mau nanya ya bisa langsung mungkin di ini aja, diinterupsi aja gitu. Oke. Oke, kalau kita misalnya kalau gue ngobrol, misalnya gue sharing dari awalnya sih sebetulnya ya maksudnya kalau ngelihat jalan misalnya yang gue lakuin gitu ya. Maksudnya gue mulai dari
film bukan Kara, Dayang Sumbi. Jadi itu pertama kali, kayaknya gue pertama kali bikin short film. Kalau nggak salah sih itu sih. Jadi bikin short film pertama itu gue bareng Edwin ya, waktu itu sama Edwin. Tapi yang menarik adalah film Dayang Sumbi itu processingnya sendiri. Jadi nggak kalau gue di IKJ, pas gue di IKJ itu kan kita praktek pakai seluloid tuh, ya kan. Nah, saat itu kita kalau proses ya udah ada namanya interstudio. Jadi semua teman-teman yang orang yang ngambil film tuh pasti kenal lah interstudio. Mungkin interstudio itu sampai sekitar tahun 2008 2007 kali ya. 2006 tuh udah nggak aktif lagi, nggak banyak lagi yang pakai seluloid gitu. Jadi pertama kali gue Dayang Sumbi itu, lalu dari Dayang Sumbi gue gue ngerjain Kara Anak Sebatang Pohon sama Edwin. Nah setelah itu gue balik berkarir di sinematografi, tapi dimulai dari mungkin dari lighting, terus jadi asisten kameramen, sampai akhirnya tahun 2007 itu gue 2006 itu gue diajak Rako Priyanto bikin Bee Gees gitu. Nah tahun berikutnya gue shoot lagi Babi Buta film pertamanya Edwin sama dan seterusnya sampai tahun 2012 itulah Postcard from the Zoo. Nah in between itu gue sebagai sinematografer ya di situ tuh wilayahnya. Nah cuman begitu 2012 itu ke atas sebenarnya banyak faktor sih. Jadi kalau di Jakarta kan mungkin di Jakarta waktu itu mungkin berpusatnya di situ, nggak tahu kenapa, apakah mungkin karena kota atau apa, gue nggak paham juga. Tapi intinya waktu itu kegiatan membuat filmnya begitu. Terus habis itu gue terus Edwin sekolah, terus gue kerja sama Anggun. Selain Edwin sebenarnya ada beberapa director yang cukup unik sih menurut gue. Ada Anggun Priambodo, terus ada Tandun gitu kalau mungkin kenal. Jadi Anggun dulu sama Jadugar ya. Jadi awal-awal Jadugar tuh gue ikut bantu tuh. Gitu kalau pernah dengar di Jadugar tuh bikin klip, itu juga. Nah, selanjutnya sih abis itu gue mulai nyoba ngedirect itu juga sebetulnya karena memang mungkin ini aja istilahnya karena waktu itu gue sangat banyak bermain di eksperimental, lalu kegiatannya nggak terlalu banyak, jadi akhirnya kalau nungguin syuting jadi DOP juga nggak banyak juga. Nah akhirnya gue itu nyoba-nyoba aja gitu, karena kebetulan gue di iklan itu sering bantuin Ipang Wahid co-directing waktu itu tahun 2008 lah. Jadi berbarengan sama itu tuh gue juga di iklan juga ikutan gitu. Jadi gue dari situlah prosesnya. Kurang lebih kalau prosesnya kurang lebih seperti itu sih. Nah kalau misalnya prosesnya kalau misalnya dilihat dari detail satu persatu, nah ini kira-kira mau yang mana dulu nih? Mau yang di sinematografi atau yang di membuat film pendek atau di membuat film panjang? Dari sinematografi yang film pendeknya atau kronologis gitu. Kronologis, oke. Jadi gini. Jadi kalau kronologi tadi udah kurang lebih sedikit ke gambar. Jadi pada intinya gini, gue ketika gue mulai Dayang Sumbi itu sebetulnya ajakannya juga itu kita sebenarnya gue sama Edwin seangkatan, tapi kita nggak ngobrol, nggak terlalu main. Tapi waktu itu gue salah satu yang cukup aktif tuh. Jadi kalau di IKJ tuh ada semacam ritual ada tradisi lah. Jadi kalau gue tuh kebetulan rajin gitu bantuin senior gue. Jadi dari mulai senior yang angkatan tahun 90 sampai angkatan 2000-an tuh gue ikutan gitu. Gue selalu berusaha untuk cari kesempatan supaya gue bisa dapetin pengalaman lain, karena kebetulan memang ketika gue masuk IKJ, gue nggak punya background kesenian kan Yuki. Jadi maksud gue
gue backgroundnya justru sebelumnya anak IPA gitu-gitulah ya, sempat masuk fisika gitu-gitu. Tapi habis itu nggak tahu kenapa kebetulan karena guanya juga bokap gue sih sebenarnya, bokap gue tuh motret gitu, jadi punya kamera, jadi gue ngelihatnya oh nih kamera nih, gue ngerti gitu. Tapi kalau pendidikan atau kesenian atau suasana kesenian sebenarnya nggak terlalu ada gitu. Nah, ketika masuk awal itu gue sadar bahwa wah ini lingkungan ini asik nih, gue harus bisa gue harus bisa coba untuk ngedapetin. Caranya gimana ya? Cara yang gue lakukan adalah selain masuk sekolah, karena kebetulan gue pikir waktu masuk sekolah juga gue masuk IKJ nggak milih kamera sebetulnya, karena gue gedek banget sama kamera sebelumnya. Jadi masuknya justru gue ngambilnya audio production sebetulnya. Gue mau, waktu itu gue seneng sama musik, jadi gue pikir wah asik juga nih jadi sound designer musik gitu, kayak apa mastering musik gitu. Awalnya gitu, tapi ternyata nggak terlalu ini kali ya, nggak terlalu jalannya nggak ke sana. Udah dari situ gue proses intinya. Nah, ketika mulai itu gue mulai di Dayang jadi ngebantuin jadi lighting man dan asisten kamera, dan untungnya waktu itu eranya masih celluloid. Nah, sampai akhirnya gue dapat tiba-tiba Edwin, Sid lu bisa ini nggak lu cuci foto? Ya bisa aja kalau belajar, gue bilang gitu. Ya udah gue pelajarin. Terus Edwin juga akhirnya beli alat dari Rusia kalau nggak salah waktu itu. Terus itu lucu tuh, maksudnya nungguin alatnya datang, terus alatnya ketahan di pos Indonesia gara-gara dari Rusia gitu-gitu ya, mungkin disangka barang apaan kali. Udah kita samperin, terus habis itu gue belanja kimia gitulah buat cuci foto, karena waktu itu yang gue tahu kalau mau beli cairan processing tuh ke Jakarta Foto di Jalan Sabang, sekarang masih ada sih gitu, atau ke Pasar Baru. Nah, tapi kalau karena 16 mili ini datangnya positif, jadi kan jenis film tuh ada dua, satu negatif sama positif gitu. Nah, kalau negatif itu yang kita biasa kenal kan, sebelumnya kan kalau kita biasa motret pakai 35 mili itu negatif. Tapi kalau ini positif, ada slide foto yang memang dia kita pakai, dia langsung jadi positif film. Jadi kayak semacam negatif tapi kita bisa terawang lah gitu. Nah, gaya processingnya beda, terus cairannya juga lain. Akhirnya udah coba pahamin itu. Jadi Dayang Sumbi itu sebetulnya prosesnya agak lumayan panjang, cuman sayangnya waktu itu belum zamannya dokumentasi kayak sekarang ya. Mungkin kalau bikin Dayang Sumbi di era-era Instagram kayak sekarang, gue selfie mulu tuh. Kurang lebih gitu. Nah udah dari situ kita akhirnya berhasil, akhirnya gue bilang, oh ini bisa nih, gue udah dapet nih, udah akhirnya kebentuk lah. Nah kita syuting akhirnya. Waktu itu timnya juga lumayan kecil banget sih. Jadi gue sama Edwin cari ruangan di mana? Pokoknya cari studio. Waktu itu cari studio. Intinya mau bikin Dayang Sumbi gayanya kayak filmnya kayak filmnya Nosferatu gitu loh. Saudara siapa ya? Gue lupa tuh. Mungkin lo inget kali. Murnau ya, FW Murnau. Ya kan, mau bikinnya kayak gitu tuh. Udah, kita carilah lokasi kan. Cari di mana ya? Akhirnya waktu itu gue di daerah Pramuka tuh, di ujung tuh ada gedung PLN. Jadi ada gedung PLN, kebetulan waktu itu gue pernah pakai ruangan itu, gue bilang di sana aja tuh. Jadi ada hanggar gudang-gudang gitu. Nah udah kita pakai lah di sana. Kita pakai di sana, udah syuting dengan satu ruangan hanggar itu. Kebetulan dulu art directornya waktu itu dibantuin sama Femi NST, tapi sekarang dia seangkatan juga sama Edwin, tapi abis itu dia nggak melanjutkan dia selesai nih IKJ, tapi abis itu dia ke Amerika, terus nggak ngelanjutin di film lah gitu. Nah udah bikin selesai jadi, nah mulailah processing. Jadi processingnya tuh kurang lebih ada berapa ya, sebulan 2 bulanan lah gue bikin. Jadi kamar gue tuh dulu gue gantungin roll film gitu kan, jadi 100. Tapi pernah ada satu reel, untungnya nggak panjang sih, cuma 50 feet gitu. Tiba-tiba biasa lah ya, karena lo ngerasa oh bisa nih gini, coba deh eksperimen gitu. Gue coba ganti cairannya, ternyata tipis, hilang deh.
Jadi ya udah akhirnya terus proses editingnya tuh kalau nggak salah 1 tahun setelah syuting. Karena waktu itu habis selesai jadi positif, terus akhirnya harus mencoba cari gimana cara di digitalisasi. Waktu itu ada namanya telesine. Jadi kalau mungkin kalau sekarang teman-teman yang lain kenal digital scanner ya. Jadi kalau negatif film tuh dikasih ke scanner tuh di scan. Nah dulu ada tuh digital namanya telesine, kalau di profesional tuh namanya telesine. Nah itu kita sambungin satu-satu. Jadi sebelumnya kita cuci dulu, jadi dibersihin dulu. Nah hasil dari positif yang gue berhasil cuci itu kan masih kasar tuh, jadi dibawa ke Interstudio dirapiin karena mereka punya alatnya. Jadi udah dibenerin, dirapin, baru boleh masuk ke telesine karena terlalu kotor. Jadi kalau dipegang tuh permukaannya banyak kayak ampas-ampas kopinya gitu lah. Kayak gitu. Udah dari situ prosesnya gue sama Edwin lanjut. Dari situ gue sama Edwin melanjutkan ke mana? Setelah Dayang Sumbi itu gue lanjut ke Kara. Habis itu mulai bikin beberapa film pendek, video klip, sampai akhirnya Babi Buta. Nah, film pertama Babi Buta itu kita lakukan juga sama brutalnya dengan Dayang Sumbi sebetulnya. Jadi maksudnya waktu itu Babi Buta itu intinya Edwin mau bikin film panjang. Waktu itu gue inget tuh Edwin baru pulang dari Edwin sebelumnya juga ngasradain ya. Jadi dia ngasradain dari Riza. Terus dia pulang dari syuting Suhogi itu dia kayaknya wah pengen syuting di mulai pengen bikin film panjang lah gitu. Akhirnya kita mulai bikin ide dan konsepnya. Terus setelah idenya ada, udah kita ngobrol sampai akhirnya udah bikin trailernya aja gitu. Kita bikin trailernya. Nah, jadi ketika kita buat trailer itu dari mana kita bisa ngeduitinnya gitu. Istilahnya apa? Kita nyewa alat-alatnya dari mana nih? Nah, kebetulan pas Dayang Sumbi itu filmnya menang di Fest kalau nggak salah ya. Dapatlah voucher dari Elang Perkasa Film waktu itu. Elang Perkasa Film salah satu rental film yang paling gede lah di Jakarta ya, di Indonesia mungkin. Gitu. Jadi uang voucher itulah yang kita pakai untuk menggarap trailer Babi Buta. Gitu. Nah, waktu itu yang bantuin Meiske waktu itu wardrobe di situ pas trailernya. Terus ada beberapa art directornya Pak Eros Evelyn dan Bontel kalau nggak salah gitu lah. Udah syuting sehari dan dibantuin dari Miles Film juga ikut bantuin kalau nggak salah, ngasih film. Udah dari setelah syuting selesai, trailer jadi, udah dicobalah pitching. Tapi di saat itu mungkin mungkin karena belum punya portofolio film kali ya. Jadi memang nggak terlalu mudah. Sampai akhirnya berhasil dapat dari Hubert Balls kalau nggak salah tahun 2006 ya kalau nggak salah ya, di Filipina. Kalau waktu itu kita ke Manila terus dia dapat. Nah, prosesnya adalah intinya gini, ketika membuat itu jadi memang konsep syutingnya tuh betul-betul gerilya. Jadi kita ada 2 hari, punya duit 2 hari, syuting 2 hari. Jadi saya ingat banget tuh. Terus habis itu waktu itu gue di iklan tiba-tiba produser teman gue namanya Ari telepon gue, "Sid, lu cerita sama gue pengen syuting di di lapangan bulu tangkis." "Iya." "Oh nih si ini mau syuting nih, ada lu director iklan, gue pernah syuting sama dia juga, namanya Abimael Gandhi." Dia bilang, si ini mau syuting nih di lapangan badminton, kalau mau pakai aja dulu." Gitu. Udah gue telepon Edwin waktu itu, akhirnya. Nah, kebetulan dalam proses setelah trailer itu gue diskusi, akhirnya kita ngobrol untuk kita perlu orang yang ikutan, akhirnya kita Meiske mulai ikut gitu, Dede mulai ikut. Udah dari situ langsung setting gimana cara bisa syuting di hari H di lapangan bulu tangkis. Jadi memang waktu itu ini banget sih, makanya kenapa akhirnya kita namainnya Babi Buta Film. Gitu. Jadi karena emang babi buta aja syutingnya. Gitu. Nah, prosesnya gitu, semua equipment dari mulai alat,
F&B dan lain-lain itu kayak orang inilah, kayak orang lagi bikin kendurian di kampung gitu, yang jadi dari sini ambil dari sini, tambel-tambel, jadi nggak ada desainnya. Paling ya mungkin desainnya paling ya dari skenario kali ya, dari skenario yang dari Edwin yang oke nih skenario itu juga masih bentuknya kasar, terus disempurnain terus gitu. Sampai jadilah filmnya Babi Buta Film. Babi Buta yang Ingin Terbang. Ya, ya, terima kasih Sidi. Oh iya, kan lu juga masih pakai sama bareng Edwin gitu kan, masih pakai celluloid gitu sampai postcard from the zoo gitu ya. Itu sedangkan kemarin kalau kita hari pertama itu kan Iva kan ngisi ya. Waktu itu dia cerita ya memang salah satunya yang halo. Ya, waktu kemarin dia adalah salah satunya dia jadi aktif untuk berkegiatan atau membuat film waktu tahun 2000-an awal itu, karena memang ada medium video yang udah banyak masuk dari kamera-kamera yang kecil gitu. Kalau misalnya lu sama Edwin gitu, keputusannya tuh masih memakai celluloid itu sampai 2010-an yang postcard itu tuh gimana tuh? Oke, sebetulnya begini. Kalau kita lihat secara teknis ya, misalnya gini, kalau dilihat dari sisi teknologi dan teknisnya, sebetulnya medium film itu lebih sederhana. Sebetulnya. Kenapa? Karena compact. Dalam artian film itu sebetulnya cuma perlu celluloidnya, kamera lensa, dan cahaya gitu. Nah, tinggal masalah gimana caranya nyikapinnya. Kita ngerti cara ngitungnya dan lain-lain. Nah, waktu itu ketika kita tahun 2006 itu, misalnya gue bikin Babi Buta, kenapa akhirnya kita pilih film sampai di wilayah pas postcard? Kenapa kita pakainya film? Karena begini, video itu udah ada di era itu. Karena di 2006 itu film Brownies itu aja udah pakai film. Terus kalau misalnya kita tarik mundur tahun 2000 awal, itu Mas Garin sama Winalda itu bikin Puisi Tak Terkuburkan aja udah pakai film, udah pakai video gitu. Nah, maksudnya tuh gini, hanya cuman gini, yuk kalau kita ngelihat video di zaman sekarang nih, di hari ini sama yang di mungkin 10 tahun yang lalu ya, 10 tahun yang lalu berarti kan 2010 ke bawah, video itu kan waktu itu butuh supporting yang gede. Jadi supporting video di tahun 2000-an sampai 2010 itu lightingnya harus banyak, ya kan? Lensanya belum seperti sekarang, gitu. Terus post productionnya juga rumit, gitu. Nah, kalau kita compare sama tahun ini, 2010 sampai 2020, kita ketemu mulai kamera 5D Mark II awal ya. Terus habis itu berjejer sampai hari ini ada Sony, mungkin udah Mark berapa lah, gue nggak tahu tuh. Ya kan, udah ada Sony A7 Mark III misalnya, ya kan. Persoalannya sebenarnya sederhana. Banyak yang melihatnya masih menurut gue gini. Kalau lo tanya gue, simpelan mana? Gue tetap film. Menurut gue tetap film. Kenapa? Karena satu, film itu kayak lo ya mungkin kalau misalnya teman-teman yang punya background seni, misalnya melukis gitu ya, lu pasti bisa lah bedain antara lo sketching di iPad sama lo sketching di mana tuh, di kanvas gitu, atau lo sketching di kertas, itu lain memang. Ya, terlepas dari akhirnya memang sekarang teknologi kamera video itu sangat-sangat membantu, ya pasti. Itu gue akuin, maksudnya gini, dampaknya adalah menggunakan video tentunya memberikan opportunity dan kesempatan buat banyak orang untuk melakukan eksperimen dengan cara yang lebih aman, ya kan? Karena menurut gue ya lo syuting pakai video ya pasti nggak ada yang terluka, saya nggak harming gitu. Paling nggak lo punya budget pas dengan syuting pakai video pasti akan membuat lo lebih yakin lah gitu. Tapi kalau misalnya kita bicara fungsinya, ya kamera video memang lebih murah. Tapi kalau lihat hari ini, kamera video menurut gue juga nggak lebih murah dari film. Kenapa? Karena persoalannya adalah kamera video yang sekarang itu walaupun dia lebih canggih, tapi support sistemnya juga banyak gitu. Jadi kayak lo punya kamera kecil, tapi
ada tiba-tiba ada belalang lampunya yang sebelah sini lah, tiba-tiba harus pakai inilah, dia harus nyambung sama tripod yang inilah segala macam. Jadi kayak buat gue murah karena dilihatnya satuan gitu. Nah, kalau misalnya dampaknya buat filmmaker, ya tentu maksud gue gini, ya lu sekarang bikin film pakai iPhone aja bisa gitu. Kalau di wilayah pakai iPhone, gue pikir memang kreativitas itu jadi sangat terbuka sih. Jadi sangat apa? Jadi sangat beda. Tapi kembali lagi, kalau gue lihatnya, gue selalu gini. Ada masa di mana mungkin nanti Yuki bisa tambahin sama Hafiz ya. Di Perancis itu dulu ada yang namanya apa tuh New Wave ya. New Wave itu kan New Wave itu kan tiba-tiba ada satu era di mana orang apa filmmaker di Perancis itu menyikapi sebuah kondisi yang paten gitu, yang established. Hollywood bikin dengan lighting yang gila-gilaan, terus tiba-tiba ada orang kayak siapa Godard sama Truffaut itu mereka tiba-tiba syuting dengan cara yang brutal gitu. Brutal dalam artian bukan brutal ya, tapi dengan cara yang lebih fleksibel. Gerilya. Ya, dengan cara yang lebih fleksibel. Nah, kalau dilihat ya sebenarnya ya, coba deh cek lagi, buka Godard gitu ya. DOP-nya siapa ya? Raoul Cotard. Ya kan? Itu mereka syuting, itu orangnya cuma 3 loh yang nyambil gambar sebetulnya. Godard, DOP-nya, sama soundman, terus sama pemain, itu berempat gitu menurut gue. Dan itu pakai film, kameranya juga kamera Bolex gitu, yang cuma 100 feet gitu. Maksud gue sebenarnya kalau dilihat sekarang, tahun 60-an itu dilakuin tuh. Cuman bedanya mereka dulu pakai film, orang sekarang pakai A7S gitu menurut gue. Nah, di titik itulah menurut gue ada hal-hal yang sebetulnya medium itu sangat akan menciptakan arsitektur orangnya, menurut gue. Interior manusianya akan tercipta dari situ. Nah, cuman bedanya adalah di masa film, kalau dari pengalaman gue sih, mungkin gue bisa bilang film itu lo nggak diributkan sama teknisnya gitu. Di masa jadi gini, kalau dilihat dari video pasti dampaknya buat banyak orang ya, itu membuka kesempatan, udah pasti. Itu menurut gue juga nggak perlu, udah ya maksudnya memudahkan, tapi di balik itu sendiri, di balik kita ketika ngomongin masalah esensinya gitu, kita ngomongin masalah bentuk, ya kalau ditanya film sama teknologi video itu simpel dan menarik yang mana? Ya gue sih tetap merasa itu film ya, bukan berarti karena film itu lebih apa, gue juga nggak setuju gitu film itu eksklusif, enggak. Tapi secara konsep, secara kondisi itu buat gue perbedaan antara film sama video itu menurut gue cuma perkembangan ininya aja ya, bagaimana manusia mencoba membuat efektivitas dan efisiensi gitu. Tapi kalau lo tanya esensinya, kalau gue sih tetap film lebih sederhana. Nah itu gue gak gitu aja, lo lihat Jean Godard sama Raoul Cotard syuting di tahun 60-an itu sama sekarang, itu mereka cuma bertiga, syutingnya bertiga, santai banget gitu. Jadi ya itu sih kalau menurut gue antara video sama digital. Antara digital sinema sama film. Itu bisa sangat lebih brutal lagi menurut gue, karena semuanya mekanik gitu. Semuanya mekanik. Halo, ya. Ya terima kasih sih. Terus gue inget waktu lagi Amarcord itu kan programnya Archipel pas lagi bulan puasa itu. Kan Edwin adalah salah satu yang gue undang, terus pas lagi dia jadi kawan bicara, dia juga bilang kan lu salah satu temen nontonnya bareng gitu, sampai kamar mandi lo memang jadi lab barengnya kalian ya kalau gue nggak salah. Terus juga ya ini apa sih ngomongin kalau untuk sinematografer tuh rujukan lo biasanya siapa sih? Kalau dari dulu gitu kan berarti lu juga nonton gitu, sering nonton bareng ya dari ceritanya. Kalau gue sih dulu gue suka sama Sven Nykvist. Gue cukup ngikutin
Felix, dia DOP-nya itu ya. Ingmar Bergman. Suka lupa namanya sekarang. Iya, Bergman. Gue suka itu Sasha Fierni. Sasha Fierni itu yang bikin Mon Amour. Hiroshima Mon Amour. Oh iya. Itu Sasha Fierni gue suka. Terus kalau yang kontemporernya sangat lah ya, mas gue Emmanuel Lubezki udah pasti. Darius Kenji udah pasti. Vittorio Storaro gue ikutin gitu. Terus gue suka Mokri yang paling menurut gue yang paling ya Mokri yang bikin itu apa tuh cewek-cewek judul film yuk. Ya, iya katanya putus. Tadi ya. Tadi gue terakhir denger apa sih? Ya, Sasha Fierni. Amir Mokri. Oh, Sasha Fierni ya. Sasha Fierni itu kalau apa Hiroshima Mon Amour kalau nggak salah. Halo. Ya. Nah, mungkin mulai ke Mariam ya, film yang oh iya. Ya, jadi Sidi, halo. Kalau agak putus-putus bisa tolong Ya, halo. Oh ya, kalau mungkin agak putus-putus bisa kameranya dimatiin nggak apa-apa Sidi. Halo, tes. CD-nya keputus Bang. Oke, dia kayaknya restart lagi. Ya, teman-teman kita tunggu sebentar ya. Ya, kalau untuk merangkum tadi ya kita sudah dengarkan maksudnya perjalanan karirnya si Sidi dari dulu masih kuliah gitu atau lalu kemudian jadi sinematografer banyak di film-filmnya Edwin atau sutradara-sutradara lain gitu dan tadi bagaimana juga dia tadi juga menceritakan tentang beberapa sinematografer yang menjadi rujukannya gitu. Ada beberapa nama misalnya kayak Sven Nykvist, sinematografernya Ingmar Bergman, atau Sasha Fierni yang biasa jadi sinematografernya Alain Resnais, atau Darius Khondji yang biasanya di filmnya siapa Jean-Pierre Jeunet dan Marc Caro gitu. Kita juga akan abis ini kalau Sidi masuk lagi kita tanya mulai ke filmnya Mariam yang telah kita bagikan linknya, gimana dia proses berkaryanya bagaimana, dan ya tadi juga dia sedikit menceritakan bagaimana kalau untuk pilihan gitu apakah memakai seluloid atau digital, ya terkait dengan waktu dia memulai bikin film bareng Edwin dan kondisinya sekarang bagaimana perkembangan alat dari saat dia masih kuliah sampai sekarang ya dan lain-lain. Ya, halo Sidi. Ya oke, kita atau ada yang mau bertanya dulu sebelum ini dari kawan-kawan sekalian, atau mau mungkin gue akan mencoba buka dengan bertanya tentang ini ya, tentang Mariam ya. Kebetulan adalah film yang sudah kita bagikan sebagai salah satu materi. Itu adalah karya Sidi tahun 2014 kalau nggak salah ya. Nah, terus itu kan itu menarik kan, misalnya ada film itu ya ngomongin tentang ada layer domestik, ada layer juga tentang keyakinan gitu ya. Gimana cara berprosesnya dulu tentang film Mariam itu? Oke. Dengar. Ya kita langsung masuk ke Mariam. Udah. Proses berkarya lu dalam Mariam yang menurut gue juga yang menarik ya, ada banyak layer-layer di situ, misalnya kayak ya tentang isu domestik, terus tentang keyakinan dan lain-lain gitu. Ya. Waktu itu apa sih kegelisahannya waktu membuat film itu? Dan gimana misalnya resepsinya waktu itu baik di dalam negeri ataupun di luar gitu? Oke, yang pasti kalau dari proses pembuatannya itu ya idenya sih berasal dari
Karena kebetulan di tahun itu ya 2012 2013 itu banyak sekali banyak sekali, maksudnya di sekitar gue itu banyak sekali diskusi atau mungkin perdebatan tentang masalah persoalan keyakinan sih. Itu yang menarik gitu. Nah, kebetulan kedua juga gue juga punya background background keluarga gue cukup konvensional gitu. Maksudnya melihat sesuatu juga konvensional. Gue Muslim, terus habis itu ngelihat persoalan-persoalan yang menurut gue ini sebetulnya kalau kita lihat sejarahnya, mungkin kalau lihatnya dari pakai kacamata sejarah, mungkin semuanya jadi lebih bisa dirasionalisasi gitu loh, yuk. Jadi itulah yang akhirnya gue terus kebayangnya apa ya, maksudnya waktu itu karena gue suka aja bermain-main dengan itu garis-garis tipis gitu kalau istilah gue. Jadi gue suka aja gimana caranya lu menyampaikan sesuatu tapi nggak kerasa gitu. Jadi buat gue tuh kayak itu seru aja buat gue, kayak jadi kayak bikin cerita tentang ngomongin tentang kepercayaan, berkaitan dengan sejarahnya, berkaitan dengan apa yang lo mau sampein ke orang. Jadi buat gue, satu, kalau kita ngomongin Maryam, sebenarnya banyak banget pemikiran rumitnya di situ. Pertama, ini sama-sama agama samawi gitu, agama langit. Oke, ini hubungannya sama ini, ternyata garisnya sama, satu garis, tinggal masalahnya mau pakai edisinya siapa nih? Ngomongin agama langit gitu, mau pakai edisinya Yahudi, Nasrani apa Islam, itu kan edisinya beda-beda kan gitu. Jadi dari situlah gue ngerasa, nah kenapa jadinya pembantu rumah tangga pakai jilbab gitu ya, itu dia karena menurut gue yang menarik kalau buat gue di Indonesia ini kan yang paling deket sebenarnya kalau ngomongin belief itu ya, hegemoninya kan antara Islam sama Nasrani lah, sama Kristen lah ya gitu. Yang lain kan tergolong adem ayem gitu menurut gue, kayak Hindu, Buddha, atau mungkin Konghucu, atau bahkan Yahudi malah cuman kita dengarnya mungkin cuman di khotbah-khotbah gitu kan. Jadi ketemu orangnya aja nggak pernah gue rasa apa sih orang Yahudi kayak apa, nggak ada. Nah, cerita tentang Maryam itu menurut gue menarik untuk jadi visual aja. Jadi menurut gue dia punya konflik gitu. Jadi sosok Maryam atau Maria kalau di Kristen itu konfliknya besar gitu. Terus konflik yang keduanya adalah menurut gue Maryam perempuan, ibu tuh itu konfliknya juga luar biasa, layarnya gila tuh gitu. Ngomongin perempuan, ibu yang lahirin, bahkan kalau nggak ada perempuan nih dunia kosong nih, sepi gitu. Nah terus gimana caranya membuat dia menjadi misfit aja buat gue, kayak bikin dia jadi misfit gitu. Dia misfit, dia kerja ya, dan menurut gue kan general ya, seorang pembantu beragama Islam gitu yang mungkin dominan ya kalau di Indonesia, di Jakarta kan dominannya Muslim, bahkan pembantu yang datang ke sini mostly Muslim gitu. Udah kerja di rumah keluarga non Muslim, udah selesai. Intinya cuma, nah sisanya itu ya itu dia bagaimana merancangnya menjadi sebuah narasi yang dimainin gitu loh, yang gue coba create gitu. Gimana kalau dia ternyata mungkin kalau seorang normal ke gereja kan pasti dia sendirian, tapi kalau orang nggak, yang mungkin agak kurang normal gitu, mungkin dia minta ditemenin. Tapi persoalannya adalah si keluarga ini juga punya persoalan di mana keluarganya sebenarnya ada kakak gitu ya, si orang ini ternyata tidak punya orang untuk diajak atau menemani dia ke tempat yang dia mau, tempat beribadah gitu. Tapi akhirnya yang bisa diajak si pembantunya, mau nggak mau gitu. Tapi ya itu pergulatannya kayak gitu. Nah tekniknya sebetulnya itu dia, balik lagi karena gue dari mungkin ya itu dia, karena gue punya pengalaman dari mulai Dayang Sumbi sampai gue bikin babi buta gitu ya, sampai postcard gitu, semuanya serba terbatas gitu kan. Jadi ketika gue mau bikin itu, yang gue pikirin adalah setelah gue jadi ceritanya, yang gue pikirin aja gimana metodologinya, gimana caranya ngejadiin kan gitu. Nah oke, gue pikir ini gue nggak bisa sewa tempat, gue nggak punya kapital buat
pokoknya rumitnya. Kamera kebetulan karena gue punya kamera waktu itu, gue punya 5D, hasil kerja dari iklan lah ya, gitu-gitulah ya. Punya, kebetulan punya, terus pinjem. Terus beberapa kamera pinjem. Nah, intinya adalah gue mau syuting dengan cara dokumenter, gitu. Pendekatannya dokumenter. Karena menurut gue gini, mungkin teman-teman juga ini pengalaman gue syuting dokumentasi juga dulu gue pernah, kebetulan ya, beruntung gue pernah punya gitu. Gue pernah dokumentasi kawinan lah di SMA waktu itu. Gue udah punya pengalaman itu. Nah, jadi itu kayak mix tuh. Kayak mix semua tuh. Jadi lo pernah punya pengalaman dokumentasi, terus masuk sekolah, ketemu seniman nih. Gue juga apalagi di IKJ buat gue absurd banget kan, ada senior, junior gitu-gitu. Wah, gue lebih nggak ngerti lagi tuh. Hafiz tuh tadi maksud gue itu. Maksud gue ya pokoknya maju jalan aja udah, maju tak gentar aja. Gitu. Jadi gue syuting akhirnya coba cari tempat. Nah, antara Maryam, gue pernah bikin film pendek namanya Fitri. Terus gue punya film pendek sebelumnya sama Belki Bolang, Full Moon. Itu semua sebetulnya satu style tuh. Satu style, artinya komponnya sebenarnya gini. Gaya syutingnya ya brutal, udah gitu aja. Jadi yang gue tahu, wah, gue kalau disuruh misalnya waktu itu gue harus mikirin, wah ini settingnya harus gini, wah rapi gitu. Tapi gue juga nggak mau ngakalin syuting yang sederhana. Itu agak ego juga sih. Agak gini, wah kalau syuting di ruangan doang mah gampang gitu. Gue selalu men-challenge diri gue gitu. Kayak menurut gue gini, kayak kalau cuman background tembok gitu di dalam rumah mah gampang lah itu gitu. Jadi agak-agak ada songongnya juga lah sebagai anak muda gitu. Si muda sih. Jadi jadi gitu. Jadi gue pikir udah. Nah, dengan background itu jadilah Maryam. Dan Maryam menurut gue sih emang, ya gue sendiri sih sebenarnya kalau ketika bikin itu nggak pernah terbayang nih bakal jadi sesuatu sih filmnya. Yang gue tahu gue kerjain aja, nih seru nih, keren nih gitu. Kayaknya asik nih gitu. Terus syutingnya juga seru gitu, karena menurut gue agak gila sih syuting itu. Jadi kayak lu cuma dikasih 20 menit di satu spot gitu kan. Jadi lu dikasih 20 menit, gue inget banget kok, 20 menit. Oke mas, boleh masuk misa 2 kali deh saya kasih, tapi 20 menit ya mas. Itu barengan sama spotnya para orang-orang yang ngeliput gitu, media yang ngeliput di katedral gitu. Nah, disitulah gue ambil tuh, pokoknya waktu itu pemainnya kan siapa, Meike yang jadi Maryam sama Anto Sinaga yang jadi si karakter yang cacat mentalnya kan. Udah, itu si Meike gue kasih kan dia pakai jilbab kan, karena dia pakai penutup. Jadi gue ngedirectnya Meike gitu. Yang gue direct Meike dengan apa? Dengan HT. Kan HT-nya ketutup. Gitu, nggak kelihatan. Gitu. Jadi gue bikin metodenya gitu. Yang gue direct Meike, si Maryam yang akan memberikan arahan ke si Anto. Gitu. Bang Anto waktu itu jadi Bang Anto pokoknya lo sikapin aja apa yang Meike lakuin, itu sikapin. Jadi kayak gitu, nyundul gitu. Gaya baru tuh kayak itu. Direct nyundul. Gitu. Jadi tapi di situ juga tanam juga beberapa orang sih di belakang, ada di depan. Jadi ada 5 kamera untuk dapetin itu. Nah, jadi gue 2 kali ngambilnya. Cuman yang pertama nggak terlalu dapet. Kenapa? Karena yang sore itu masih kosong. Gitu. Yang sore tuh yang jam 4 itu masih kosong. Akhirnya kita nggak jadi deh, nggak usah gitu. Nah, gue cuma dapet kesempatan yang jam 8, misa jam 8 waktu itu. Nah, ketika gue tahu ini cuma 20 menit gitu-gitu, udah balik lagi tuh naluri gue sebagai tukang foto kawinan gitu ya. Begitu gue udah dapet yang gue mau, gue langsung kabur tuh, mental ke depan, ngambil gambar kayak model gaya-gaya dokumentasi gitulah, sosok jadi tukang foto gitu. Udah ngambil gambar gitu, sedapatnya ngambil nggak lama sampai gue ditegor, mas maaf mas, mundur lagi nggak boleh sampai sini. Oh iya pak, maaf. Udah gue balik, udah keluar deh airnya, udah selesai. Abis itu gue ambil di Goa Maria di luar. Nah itu lebih simple sih, lebih terkontrol. Tapi memang udah tinggal 2 shot lah, udah lebih mudah. Gitu. Jadi proses syutingnya totalnya Maryam itu cuman
2 hari. Iya, 2 hari. 1 hari di malam Natal, 1 harinya 2 hari setelah Natal. Oke. Oh, jadi syutingnya di malam Natal dulu ya? Malam Yang Natal. di rumah itu belakangan? Yang rumah belakangan. Oh. Jadi keputusan pas di rumah yang fokus ke background sama zoom foreground itu karena ada hubungannya nggak sih sama misalnya cara syuting lo pas lagi di dalam gereja itu? Kalau yang mana nih? Yang di rumah? Iya, yang di rumah. Yang ini ya, yang opening film ya? Iya. Oh ya. Ya kalau gue kan ngebayanginnya adalah Iya, itu juga salah satu yang gue ngerasa ya, maksud gue ngerasa ngobrol. Maksudnya gini, ketika gue bikin frame gitu ya, gue selalu pengen efektif aja sih, yuk. Jadi kayak gini, kayak gimana caranya bikin angle atau bikin image gitu, gue bisa seefektif mungkin. Gitu. Jadi kadang bukan tentang komposisi kalau gue nggak pernah mikirin tentang komposisinya banget gitu. Karena buat gue image itu kan ya tergantung orang ya. Ada orang yang mungkin graphic designer gitu, dia sukanya angle-angle yang layouting gitu. Nah, atau penonton yang sukanya film-film yang layouting banget. Kalau gue enggak sih, gue lebih ngelihatnya gimana caranya visual itu bisa mengkomunikasikan sesuatu tapi dalam waktu yang simple gitu. Karena menurut gue image itu kan bukan kata-kata gitu. Image kan bukan tulisan ya. Lo kalau tulisan kan bisa lo baca gitu. Itu pun kadang-kadang lo bisa imajinasi dari yang paling lo baca itu ya tergantung apa yang lo tahu gitu kan. Tapi kalau misalnya image itu kan kadang-kadang di titik itu kadang-kadang image itu sebetulnya mencoba mengunci ini apa yang lo buat sebagai sinematografer. Misalnya kalau gue di posisi sinematografer, ya gue berpikirnya gimana caranya image yang gue buat itu harus bisa paling enggak memperkecil interpretasinya gitu. Setidaknya untuk dari wilayah teknis ya. Di wilayah teknis. Karena kenapa? Karena penonton kita kan macam-macam kan. Ada orang-orang yang mungkin punya pengalaman, let's say ada orang yang ngelihat sesuatu tuh udah lebih banyak dari orang di usianya dia gitu. Tapi kan itu kan data ekstrim menurut gue. Kayak sesuatu yang nggak semua orang lah gitu punya pengalaman kayak dia gitu. Tapi balik lagi, kita juga artinya gue selalu berusaha untuk kayak tadi lo tanya ketika gue openingnya kayak gitu, kenapa? Ya satu ya karena gue punya background tadi, gimana caranya ngelakuin sesuatu dengan keterbatasan, ngelakuin sesuatu dengan pas-pasan, terus semuanya harus fungsinya harus clear aja gitu. Ya estetik itu bukan yang jadi utama di gue. Gue nggak ngelihat estetik. Andai kata orang ngelihat estetik ya bagus sih gitu kalau orang lihat estetik. Gue sih kadang-kadang nggak terlalu mikirin tuh gitu. Walaupun kalau ya ada sih di beberapa hal yang gue coba estetik tapi capek gitu. Kalau gue tuh capek gitu ngeliat estetik. Ya oke lah, ada orang yang punya bakat gitu, yang effortless gitu bikin estetik gitu. Kalau gue nggak, gue lebih seneng gini. Kenapa ya gue ngambilnya maunya begini? Kenapa ya? Karena menurut gue lebih efektif aja dan fungsinya sesuai yang gue mau gitu. Dan setidaknya buat gue banyak orang yang ngerasa ya orang ngerti kok yang gue mau bikin gitu. Tapi ya itu yang akhirnya membentuk itu shot awal itu. Nah gue seneng tuh main-main gitu. Jadi gue seneng aja tuh gimana gambar itu nggak lo interupsi lah, nggak lo interupsi. Gitu. Okay. CCD. Ya. Gue ini ya kali lempar ke kawan-kawan sekalian, kira-kira ada yang mau bertanya sama Sidi soal tentang sinematografi ataupun tentang film-film yang pernah dia buat sebelumnya atau tentang Maryam sendiri yang sudah kita bagikan sebagai salah satu ya materi untuk diskusi kali ini. Ya silakan kawan-kawan kalau ada yang mau bertanya tolong sebutkan nama dan dari mana gitu. Onyong, iya silakan Onyong. Onyong dari mana? Halo. Onyong dari Lombok. Onyong dari Lombok. Silakan. Halo Onyong. Impresi saja sih tentang filmnya Maryam.
tadi Bang Sidin Sidi ya? Ya. Bang Sidi sorry. Bang Sidi udah sedikit menjelaskan tentang filmnya si Mariam. Ngerelate tentang impresi saya menonton si Mariam sih. Pertama memang pasti isunya agama nih, karena sudah dijelaskan tadi. Ya. Karena antara si Mariam dan si Maria dalam konteks beragama itu kan sangat Berkaitan ya. pas gitu, ketika misalnya Maryam yang tidak punya suami dalam konteks Islam kan tidak ada suaminya gitu. Di dalam itu sangat diceritakan. Ya. Terus tadi Bang Sidin juga bilang bahwa dalam sinematografinya itu tidak mementingkan secara komposisi dan sebagainya, dan pendekatannya juga sedikit dokumenter. Ya saya juga melihatnya dalam menonton filmnya Maryam itu ada scene yang kemudian sangat natural ketika si Maryam itu ingin masuk ke gerbang gereja itu. Karena melihat natural banget gitu kamera yang scene itu. Terus pertanyaan saya sih, ketika maksudnya statement yang terakhir itu apa sih kemudian Mas Idin itu ingin sampaikan gitu, ketika misalnya si dokter pegawai rumah sakit itu menanyakan dengan nama saya Yam kan, tapi bilang Maria. Nah di sana kan udah terputus. Nah artinya apa gitu? Itu aja sih. Jadi gini, Onyong ya tadi namanya, Onyong ya. Jadi gini, Mas Onyong. Ya, Onyong. Jadi di ending itu kan dia namanya siapa? Iyam, Mariam gitu kan. Dia ngomong gitu kan. Halo. Nah, ketika dia ngomong gitu, itu sebetulnya itu sesuatu yang bawa sadar gitu. Ketika di situ gue coba mau ngasih tahu bahwa gini, nama itu memberikan identitas yang sangat gede loh gitu. Misalnya kayak, apakah orang Kristen ada yang namanya Muksin gitu, atau orang Islam namanya Nathaniel gitu. Itu kan sebenarnya sederhana gitu, tapi ternyata gede, dan itu yang membentuk sistem kita sebetulnya. Kita terklasifikasi dengan hal-hal yang terbentuk oleh sistem yang ada gitu. Nah, maksudnya di titik itu ya gue cuman ini aja pengen ngangkat sedikit, walaupun mungkin gue nggak tahu apakah itu bisa membekas atau bisa dipahamin atau enggak, tapi itu sesuatu yang juga nggak gampang gitu. Tapi saya cuma mencoba untuk gini, ya gitu. Memang kadang-kadang ketika kita tuh bisa tiba-tiba agak budek gitu ketika kita lihat sesuatu yang tidak sama yang kita harapkan gitu. Jadi pala kita mikirnya, oh ini pasti orang ini nih, tapi begitu dia ngomong namanya beda sama yang kita pikirin, pasti kita siapa gitu. Jadi salah satu konflik, salah satu isu-isu dalam konsep-konsep itu tadi ya, pertama mungkin isu besarnya masalah keyakinan. Tapi kan di dalamnya adalah layer-layernya adalah bahwa keyakinan itu masuk ke dalam koridor-koridor. Koridor-koridor itu masuk ke dalam apa? Ke dalam sistem-sistem gitu loh. Ke dalam istilahnya ke dalam nilai-nilai gitu loh. Nilai A, nilai B, nilai C. Jadi parahnya adalah kita sebagai manusia kan begitu, kita punya rekaman gitu, kita merekam sistem-sistem itu, dan kita pakai itu untuk mengoperasikan apa yang kita pahami gitu, untuk mengartikan apa yang kita pahami. Ya itu yang jadi hal yang waktu itu sebenarnya coba gue bikin gitu, coba gue sampein. Tapi ya itu dia, balik lagi, keterbatasan kemampuan sebagai manusia aja, kita ngomong nih pakai kalimat aja itu juga nggak gampang gitu. Nah apalagi dengan gambar juga jadi lebih rumit lagi, karena ya udah, alatnya cuma gimana caranya lo bikin kalimat dengan gambar tapi bisa mengartikan rasa itu gitu. Nah, ya itu kurang lebih lah yang kenapa endingnya itu gitu. Ya, gimana Onyong? Ada apa yang lain? Ada lagi?
Semoga menjawab. Silakan. Oke, ini ada yang pakai teks nih. Ya, saya. Siapa, Randy ya? Gua mau nanya. Sebut nama. Ya. Perkenalkan diri dulu. Ya, Igede Mika dari Milisi Film Jakarta. Sebenarnya pertanyaannya agak teknis ya. Kan sangat menarik gitu gimana ketika kamera atau saat syuting itu masuk gitu ke ruang-ruang yang bergerak dengan sendiri ya gitu, ke realitas sebenarnya kan. Di sana kelihatan gitu visualnya kecanggungan masyarakat gitu ketika melihat si tokoh utama Maryam menggunakan jilbab ke gereja gitu, dan juga ada juga sesuatu juga yang ikut dikonstruksi kamera itu sendiri, yang ada kalau gue melihat di film tuh itu juga ikut dikonstruksi gitu, gimana orang langsung melihat Maryam, lalu ada kamera di sana, ada impresi kecanggungan itu. Nah, itu kan kalau gue lihat di filmnya itu berhasil dikelola gitu dengan baik gitu, gimana canggung itu diarahkan ke Maryam itu sendiri itu tanpa melihat ada kamera yang hadir di sana gitu. Nah, sebenarnya saya ingin bertanya gimana sih waktu pengalaman syuting Mas Sidi dengan kawan-kawan untuk mensiasati hal-hal tersebut gitu, untuk masuk ke ruang-ruang yang lebih publik lagi gitu, tapi mereka mereka tidak merasa kehadiran kamera itu tidak menjadi fokus mereka gitu. Justru yang menjadi fokus mereka tuh si tokoh utama itu. Nah, ada permainan itu sih yang saya lihat dari konstruksi filmnya itu. Nah, gimana itu cara mensiasati itu sehingga kamera tuh benar-benar sublim di sana gitu, di ruang publik itu. Itu sih mungkin. Oke, thank you. Sidi, sebentar ada satu pertanyaan lagi. Ya, dari Ipan di Palu, diketik sih di bagian chatnya ini. Dia mau tanya, pada momen ketika Maryam menemani tuannya ke gereja, selain momen bingung dan canggung karena penampilan yang beda berjilbab, gagasan apa yang ingin diangkat atau disampaikan kepada penonton? Gitu. Oke. Yang pertama dulu tadi ya, yang lewat video ya. Nah, kalau tadi sublim tentang bagaimana kameranya bisa sublim gitu. Sebetulnya gini, justru itu keuntungan yang gue dapetin ketika gue memilih konsep itu. Karena kenapa? Pertama, menggunakan kamera di sebuah event besar, di sebuah event perayaan gitu ya. Itu kan sebetulnya gini, dokumentasi atau kamera di sebuah event itu kan sebetulnya orang nggak punya kecanggungan gitu. Sebetulnya gitu. Kecuali mungkin kalau misalnya kita syuting dalam konteks normal ya, pakai lighting apa segala macam, mungkin orang akan canggung. Tapi kalau kita lihat misalnya ketika kamera itu kita tempatkan sebagai sebuah properti yang orang lain sudah biasa lihat, misalnya kayak mungkin ketika ada acara hari besar kayak malam Natal, terus ada TV ngeliput gitu. Orang pasti juga akan biasa aja ya, lewat aja, nggak akan ngerasa ada apa-apa gitu. Itu yang pasti sih, itu hal yang kenapa membuat konsep itu jadi klik gitu dengan jadi total, jadi unite gitu, jadi unite. Karena memang waktu itu juga kita syuting nggak pakai apa-apa gitu, jadi cuman kamera sama sound. Bahkan soundnya aja kita nggak ada sound yang kita todong gitu, kayak misalnya pakai boom gitu, enggak. Jadi semuanya memang pakai headset pakai wireless gitu. Nah, itu kembali lagi kayak tadi, kayak ketika bagaimana ngedirect dan memberikan arahan ke karakter itu ya, gue cukup membuatnya remote melalui siapa si karakter Maryam. Jadi gue mau bilang intinya gue akan membuat gimana caranya interaksi antara keduanya itu betul-betul diciptakan karena Maryamnya yang menyikapi si Anto. Nah, si tokoh yang cacat mental istilahnya itu memang dari awal gue bilang pokoknya just act aja. Lo nggak usah mikirin lo harus apa, lo jadi orang ini, tujuan lo itu. Udah, selebihnya lo mau ngapain terserah, lo mau lari kiri, mau lari kanan, nanti yang magerin si Maryam, karena Maryam yang orang normal yang bisa gue kontrol.
gitu. Itu yang pasti. Nah, kalau untuk yang Ipan, gagasan apa sih yang ini disampaikan kepada penonton? Ya itu dia, gagasannya sebenarnya gini. Kalau kita ngomongin perbedaan, persoalannya apa? Kan sebenarnya itu. Persoalannya sebenarnya ya itu tadi. Persoalannya karena yang satu mau lebih benar dibanding yang satu kan gitu. Atau yang satu mau lebih ya pokoknya itulah, yang satu mau lebih menguasai dibanding yang satu kan begitu. Tapi kembali lagi itu persoalannya masalah hegemoninya gitu. Maksudnya gagasan yang mau gue angkat kan adalah gini, ini sebenarnya kronologi ceritanya nih satu sumber, cuman cetakan bukunya beda-beda, gitu aja, gitu. Ada yang ngeluarin bukunya A, ada yang ngeluarin bukunya B, ada buku ternyata keluaran bukunya terakhir C, misalnya gitu. Nah ini kan kalau buku misalnya judul sama edisi cetaknya beda, kita masih itu aja masih kita bilang biasanya tuh, oh gue suka cetakan yang pertama. Ya, terima kasih Sidi. Ya, kalau ada yang mau untuk 3 penanya berikutnya, silakan kalau ada. Saya nanya dong, Bang. Oke. Ini. Randy dari Timika. Oke, silakan Randy. Bang Sidinya belum ini ya? Iya, nggak apa-apa. Nanti saya catat dulu. Enggak, mau nanya tentang ini, yang pengambilan gambar yang efektif tadi. Tujuannya kan buat batasin interpretasi tuh. Dan kalau di film Maryam tadi saya nonton sih, kan itu efektif banget memang ya gambar-gambarnya. Saya mau nanya metode yang diambil gimana sih metodologinya? Terus karena dulu pengalaman sebagai sinematografer film Babi Buta gitu yang notabene gambarnya agak-agak absurd gitu ya. Jadi gimana buat menyatuin itu? Gitu aja sih. Ya, siapa lagi? Halo Mas, saya mau nanya Mas. Ya, siapa lagi? Saya Juli dari Maniak Sinema Pekanbaru. Mau nanya tentang ini. Bagaimana sih sinematografer membangun emosi penonton melalui bahasa-bahasa visualnya Mas? Oke, sekian, terima kasih. Dari Zekal, silakan. Zekal. Ya, Zekal. Ya, ternyata saya menariknya di ini, di proses di balik ininya pembuatan filmnya. Ternyata di shoot kedua itu di hari pertama dan di shoot pertama itu di hari setelah prenatal. Ternyata kita bisa bermain di situ. Maksudnya patokan waktu di pembuatan dan pas akhir di filmnya itu ternyata bisa saja gitu. Jadi proses bisa saja bermain-main di waktu. Maksudnya tidak ada penempatan waktu di situ. Bisa saja sehari dalam pengambilan film dan di hasil akhirnya atau di clear filmnya itu bisa saja banyak waktu yang tidak berurutan gitu. Maksudnya bermain waktu di proses hasilnya itu tetap gitulah. Halo Zekal. Halo. Ya, oke, tentang waktu dalam memproduksi ya, yang beda sama waktu dalam film gitu, kayak gitu. Sambil nunggu Sidi, mungkin kalau ada yang masih mau bertanya, jadi saya catat dulu. Zainal Bang. Zainal dari Surabaya. Woi Zainal. Oh yoi. Yoi Bray. Mau nanya Bang? Ya, silakan. Gini sih, kalau menurut saya apa ada cerita lain dari sosok Maryam ini? Kan dari tadi bilangnya bahwa film ini bercerita tentang identitas, entah itu agama, entah itu ngomongin apanya gitu. Tapi saya pengen tahu apakah di film ini juga Sidi Saleh mempunyai ini kayak dia pernah nemuin sosok pembantu namanya Maryam, dia pernah ke gereja atau gimana gitu.
Jadi menurut saya nggak cuma ngomongin tentang agama saja sih di sini, karena di situ ada seorang yang autisme, terus yang orang kaya yang broken home, yang sibuk banget gitu, yang sampai ngurus keluarganya nggak bisa. Itu sih Bang, terima kasih. Oke. Yang waktu shot di awal-awal tuh kan ada yang orang yang gangguan mental itu kan pakai topeng ayam. Itu kan menurut saya kan ganggu sekali tuh. Maksudnya gimana ya? Saya bingung nangkepnya soalnya. Itu aja. Oh, maksudnya apa gitu? Iya. Sini ada 5 percatatan yang udah gue coba catat dari kawan-kawan tadi. Mungkin gue bacain satu-satu, langsung dijawab aja kali ya, satu persatu. Yang pertama dari Randy di Timika. Dia tadi bilang pengambilan gambarnya efektif, terus ya juga untuk juga punya interpretasi gitu. Dia nanya tentang metodologinya gimana sih waktu pengambilan gambar, pengalaman sebagai sinematografer di film Babi Buta itu memberikan inspirasi apa gitu, atau pengalaman yang kayak gimana pas lagi membuat Mariam itu. Yuk, sorry yuk. Gue boleh jawabnya, kayaknya ini pertanyaannya kan ada 5 ya. Tadi gue dengar sih pertanyaannya. Boleh Yuki bacain semuanya dulu nggak? Oke, boleh. Yang pertama tadi Randy udah oke ya, terus? Ya, ada dari Juli tadi dari mana? Pekanbaru, sorry. Bagaimana sinematografinya membangun emosi penonton lewat visual? Bagaimana sih sinematografi itu bisa membangun emosi penonton lewat visual? Ya, lalu ada Zekal dari Solok. Dia bertanya, dia ini tadi bilang yang menarik di proses di balik filmnya gitu. Tadi, dia nanya ternyata bisa ya dalam memproduksi itu yang tadi seperti dibilang, yang shot di malam Natal itu dilakukan di hari pertama syuting, lalu itu di hari kedua gitu. Ya itu dia bertanya tentang proses itu gimana. Ternyata nggak harus sesuai dengan sesuai narasi atau di dalam filmnya sendiri gitu. Terus ada Zainal dari Surabaya. Dia bertanya apa ada cerita lain dari sosok Mariam itu. Kalau dari tadi kan diskusinya itu tentang keyakinan, identitas dan lain-lain gitu. Apa Cindy pernah punya atau bertemu pembantu rumah tangga bernama Mariam apa gimana? Juga ada soal tentang disabilitas juga gitu. Ya, lalu pertanyaan kelima adalah waktu shot awal itu yang ada yang orang yang ini dari siapa? Ini dari ini dari Iyung dari Surabaya juga. Iyung, oke. Waktu shot awal yang ada yang cowok itu yang pakai topeng ayam itu, menurut dia mengganggu gitu. Itu maksudnya apa gitu? Ya. Oke. Ini menarik. Gue jawab dari Zekal dulu ya. Oke. Kan tadi ngomongin tentang waktu dalam film dan waktu ketika saat kita membuat film. Nah, ini agak teoritis nih. Ini persoalannya ada di persoalan seni film sebetulnya. Jadi kalau kita ngomongin seni film, Zekal, itu ada konsepnya. Yang pertama adalah satu, persoalan bentuk film. Apakah dia naratif? Naratif itu persoalan film fiksi yang kita kenal sekarang sama naratif, atau yang mungkin kita tahu bahwa ada dokumenter, ada film iklan, dan lain-lain. Nah, yang Zekal tadi maksudnya ke persoalan gaya film. Gitu. Jadi di gaya film itu ada mise-en-scène, ada sinematografi, ada editing, terus ada tata suara. Nah, poinnya adalah apa? Poinnya adalah dalam ketika kita membuat film, term komunikasi dan teknisnya itu pasti mau nggak mau harus punya pakem-pakem itu. Walaupun mungkin sekarang ada orang bilang ada eksperimentalis, misalnya ada eksperimental, ada avant-garde, mau dengan cara macam-macam kita mau bikin film, itu bebas silahkan. Tapi mau gimana pun larinya, ibaratnya kalau kita ngomongin musik, mau lari pakai kunci apapun gitu, itu pasti ada solmisasinya. Itu udah nggak bakal lari dari situ. Jadi mau bunyinya nggak kedengeran pun, ntar kalau dicari pasti ketemu. Oh, ini dia bunyinya, gitu. Nah, ketika tadi ngomongin film time, ternyata
adegannya urutannya kan kalau di film kan syuting hari kedua baru hari pertama kan gitu kan. Nah itu karena kenapa? Karena di gaya film tadi ada yang namanya editing. Jadi maksudnya gini, itu kita masuk gini, kalau ada skrip itu kan berurut. Jadi kalau kita lihat baca skenario itu akan berurut, mengurutkan kejadian peristiwa itu dari awal sampai film selesai, sampai cerita selesai. Oke? Nah, teknis melakukan atau mengambil gambarnya atau merealisasikan filmnya itu nggak bisa dengan cara itu. Kita nggak bisa mengurutkan bikin film seperti skenario, nggak bisa. Andai kata bisa, pasti lama syutingnya. Jadi makanya ada yang namanya gaya tadi, gaya film. Teori tentang gaya pemahaman tentang gaya film itu membantu pembuat film untuk membuat breakdown gimana caranya kita bisa melakukan syuting dengan efektif. Misalnya gini, filmnya 1 bulan di sebuah rumah, berarti ada adegan siang, ada adegan malam. Berarti kumpulin tuh semua adegan siang dikumpulin, nah dibikinlah diagramnya hari 1, hari 2, hari 3, hari 4. Siang, hari 1, hari 2, hari 3, hari 4, malam gitu. Jadi kurang lebih untuk bisa pertanyaan tentang film time sama realita itu persoalan breakdown-nya gitu. Karena pada dasarnya memang agak susah. Kita nggak mungkin melakukan syuting berurut, kecuali memang kalau kita mau bikin film tugas ya, misalnya kayak film sederhana lah, kayak misalnya YouTube atau buat YouTube atau buat apa gitu, kita bisa bikin kronologinya, misalnya ceritanya pendek, misalnya gitu. Tapi kalau kita mau bikin ceritanya yang panjang dan apalagi menggunakan banyak karakter, misalnya ada 10 karakter, kita mau syuting nih dengan 10 karakter. Karakter 1 bisanya cuma 3 hari, karakter 3 bisanya cuma 2 hari, yang karakter lain bisanya 1 hari. Wah itu udah nggak mungkin kita bikin satu skrip berurutan syutingnya. Kurang lebih gitu ya. Semoga menjawab yang Zekal. Nah, berkaitan dengan pertanyaan Zekal itu ngomongin berkaitan dengan pertanyaan Zekal itu ngomongin tentang emosi, ya kan? Gimana sih cara bikin sinematografi yang punya emosi? Nah, itu balik lagi ke gaya tadi gitu. Sebetulnya ketika kita membaca skrip lalu kita mendengar intinya gini, kita berdiskusi dengan sutradara. Kenapa? Sutradara itu kan dia yang menginterpretasi pertama skenarionya. Jadi misalnya gini, sutradara adalah istilahnya kalau istilah di secara umum misalnya kapten lah ya, kaptennya yang misalnya dia punya interpretasi tentang bahwa mobil itu kotak menurut si sutradara ya. Nah, ini bukan masalah benar atau salah loh. Gitu. Itu yang penting juga buat teman-teman juga pahamin. Ketika kita ngomongin seni film, sebenarnya di seni apapun, kita itu nggak ngebahas tentang benar atau salah. Gitu. Itu yang jangan sampai kita keliru juga bahwa kalau kita ngomongin interpretasi kesenian, ya kita sebetulnya bukan tentang benar salah, tapi kita coba ngelihat apakah yang diinterpretasi itu memberikan makna-makna lain, gitu kan? Kalau kita interpretasi pesawat terbang ya udah pasti jatuh kalau salah hitung. Nah, itu penting untuk benar-benar nggak boleh salah rusak gitu, nggak boleh salah benar gitu. Tapi kalau misalnya kesenian, justru yang kita cari kan adalah alignment-nya dan deviasi-deviasi yang terjadi ketika kita menikmati hasilnya. Nah, tadi kalau gimana cara menciptakan sinematografi dengan yang punya emosi, sebetulnya kita nggak pernah menciptakan sinematografi yang punya emosi sebetulnya. Tapi kemampuan kita mencoba memvisualisasikan apa yang kita rasain itu yang paling perlu untuk kita pahamin gitu. Jadi misalnya gini, Julie tadi bilang gimana caranya sinematografi punya emosi. Oke, sekarang gini aja, Julie coba latih ketika Julie ngerasa sedih, apa yang kebayang, shoot aja itu. Kurang lebih gitu, Julie. Oke? Nah, menjawab pertanyaan Randy, masalah metodologi, yang efektif gimana? Ya, efektif itu, sebetulnya efektif itu, kalau kita ngomongin efektif, berarti hubungannya dan kaitannya itu sama dengan masalah seberapa sering kita berlatih. Karena efektivitas itu persoalan latihan, bukan persoalan emosi. Gitu.
Jadi kalau misalnya kita mau metodologinya efektif atau kita punya metode yang efektif, ya kita sering-sering berlatih aja. Artinya gini, ketika kita bikin film, ketika kita memahami seni film, baik itu mempelajarinya, artinya yang kita butuhkan bukan cuma pengetahuannya aja, tapi kita butuh untuk terjun dan mencoba. Karena balik lagi, akhirnya apa yang kita dapatkan dari apa yang kita punya, baik itu sifatnya teori dan praktek, itu yang akhirnya membentuk kita, gitu. Yang akhirnya diapresiasi sama orang lain. Itu. Nah, dari 3 pertanyaan itu, gue coba jawab yang Iyung ya. Iyung, shotnya mengganggu. Ya, masalah mengganggu apa enggak, ya itu tadi balik lagi. Kita itu enggak membuat kesenian itu bukan tentang membuat produk yang sifatnya massal. Artinya gini, ya memang Hollywood, kalau kita ngomong Hollywood pasti tidak ada gangguan. Kenapa? Karena itu produk yang di layout sedemikian rupa untuk menemui pasarnya. Jadi kalau kita nonton film Hollywood pasti nggak ada yang keganggu. Kenapa? Karena memang intinya film Hollywood itu didesain sedemikian rupa untuk memberikan entertaining feeling gitu, perasaan yang menghibur atau mungkin memberikan enjoyment gitu ke orang. Jadi andai kata kita membuat yang enjoy, artinya ya kita harus mengikuti pakem-pakem gimana caranya membuat produk yang baik dan benar, yang setidaknya produk itu punya parameter-parameter yang orang semua suka gitu. Itu jadi, nah kalau kayak mengganggu atau tidak ya saya rasa kembali ke penontonnya ya. Kalau memang mengganggu ya no problem gitu. Tapi kalau misalnya ada yang ngerasa nggak ngeganggu ya nggak apa-apa juga gitu. Itu jadi, nah tapi poinnya adalah gini, ketika kita ngomongin interpretasi atau mungkin kita mencipta sebuah kesenian, kalau bisa sebisa mungkin nggak perlu untuk lihat ini salah apa benar gitu. Tapi menurut kita sebagai pembuatnya, kita taunya begitu atau kita mau mencoba begitu. Lalu yang kita bisa kumpulkan sebagai sebuah pengetahuan adalah, oh hasilnya itu ya. Setelah kita buat ternyata hasilnya ada yang bilang mengganggu, ada yang bilang enggak. Jadi ya terserah mau ada di mana gitu. Nah yang Zainal, cerita lain dari Maryam. Ya kalau cerita lain udah pasti banyak sih Zainal, pastilah. Maksudnya Maryam itu cuma sedikit dari pengalaman yang kita punya. Tapi kalau ditanya, ada nggak pembantu yang di posisi kayak gitu? Ya kembali lagi, ketika saya bikin sih saya juga nggak mencoba untuk membuat oh ini pembantu ada nih kisah nyata, karena itu dia kembali lagi film yang nggak mesti juga tentang kisah nyata, karena balik lagi ke bentuk. Ada film naratif, ada film non naratif. Gitu. Istilahnya kalau naratif kan kita memang bertujuan menciptakan sebuah bentuk penceritaan yang punya goal. Artinya kalau kita punya penceritaan yang punya goal, berarti kita men-create step-stepnya supaya goal itu tercapai. Tapi kalau non naratif itu kan kita nggak mencoba menciptakan goal, tapi kita mencoba membuka sebuah wacana. Itu kan bedanya. Jadi kalau dokumenter kan jarang, misalnya endingnya harus sesuai dengan apa yang kita mau, kan nggak juga. Kalau dokumenter kan nggak begitu. Mungkin Hafiz bisa tambahin kalau masalah dokumenter. Tapi kalau fiksi, memang kita kan mencoba mencapai sebuah titik di mana apa yang kita mau sampaikan nyampe apa enggak. Artinya ada pola yang kita harus buat. Nah itu di naratif. Jadi kurang lebih itu sih dari 5 pertanyaan itu. Oke, terima kasih Sidi. Ini Bang Hafiz mau menambahkan sedikit. Oke, dari gua terima kasih Sidi, udah banyak insight dari Sidi. Satu hal yang menarik dari gua menonton Maryam, terus gua juga pernah nonton film lu Fitri ya. Satu hal yang gua temuin adalah estetika ruang publik yang digunakan sebagai ruang statement gitu. Menurut gua di film-film kita nggak terlalu banyak gitu menggunakan kenyataan yang seperti dilakukan oleh
dulu di zaman neorealisme Itali gitu, dan menurut gua Sidi cukup oke gitu menggarap Maryam ini menurut gua. Nah, apakah di film-film yang lain ya atau rencana mau buat film, apakah ini bisa mau dikembangkan? Karena menurut gua praktek yang semacam ini kan praktek yang sangat engage dengan persoalan sebenarnya. Jadi dia bisa dilihat sebagai sebuah kenyataan yang sebenarnya, bisa juga sangat fiksi gitu. Seperti peristiwa yang di gereja itu kan dia nyata tapi fiksi gitu. Jadi ada intervensi personal gitu. Nah, ini kan film banget gitu. Permainan film Maryam ini kan sangat kuat karena ada permainan kenyataan dan fiksinya gitu. Dan buat gua merasa bahwa di sejarah estetika film Indonesia menurut gua ini cukup mengasih kebaruan lah. Nah, apakah Sidi dalam praktek-praktek berikutnya atau dalam film-film yang lain gitu mencoba mencari metode ini sebagai salah satu estetika yang lu percaya gitu, karena di dalam mungkin Sidi sering dengar dalam obrolan-obrolan gua dan kawan-kawan sering ngobrolin apa yang bisa kita temuin di dalam sinema Indonesia, bukan hanya persoalan gambar cantik, gambar indah, meng-create bentuk yang yang mapan itu dan membangun cerita, tapi menemukan bahasanya. Nah, menurut gua di film Maryam, dan juga salah satu film yang juga gua cukup terkejut dan senang itu film Turah gitu dari Wisnu gitu. Ya ada hal-hal yang menurut gua kuat banget di kalian berdua. Dan nah, salah satu potensi yang mungkin tergarap banget dari Sidi adalah karena kesadaran sinematografinya gitu. Nah, ya apa yang dibayangkan oleh Sidi berikutnya mungkin bisa itu. Thank you, Fis. Ya, itu memang masih terus gue pikirkan lah. Artinya setelah membuat Maryam, terus gue masih coba memformulasikan kali ya, tapi sebenarnya mencoba gimana caranya membentuk metode-metode yang pernah, atau cara-cara gue membuat itu bisa dikembangin lagi gitu. Tapi memang yang jadi mungkin bisa dibilang kendala adalah nggak mudah gitu, nggak mudah juga kan sebetulnya untuk menggabungkan elemen-elemen yang ada gitu. Apalagi sekarang dunia juga berkembangnya cepat gitu. Kalau boleh dibilang dari satu film ke film lain tuh ada masa di mana kita sebagai pembuat gitu, Fis ya. Sebagai pembuat tuh kita bisa cepet tuh loncatnya, cek gitu. Tapi ada masa di mana kita tahu, oke, ini kita bikin dengan bentuk yang sama, tapi bisa jadi menurut gue sendiri sih, karena mungkin kalau gue sih ngelihatnya gini, ketika lo bikin sesuatu, ketika film itu ternyata istilahnya tidak terlalu disukai lah ya, misalnya gitu lah, tidak terlalu disukai, itu bukan soal kalau buat gue. Kalau buat gue intinya gini, ketika bikin ya udah gue bikin aja gitu kan, bikin aja. Ya masalah itu banyak yang suka atau tidak, atau banyak yang nonton atau tidak, itu lain cerita lagi tuh. Cuma poin utamanya kan adalah dari yang tadi Hafiz bilang, gimana caranya mengembangkan apa yang menarik dari apa yang pernah kita buat, lalu kita kembangin lagi. Itu ternyata memang sesuatu yang secara eksternal sebagai pembuat itu juga perlu terus terus dicoba gitu. Nah, gue mencoba itu dengan setelah Maryam gitu, setelah gue Maryam itu gue mencoba lari ke film panjang gitu. Nah, di film panjang ini ketika gue coba ternyata punya kerumitan, istilah gini, kita punya metode di film pendek begini, gitu kan. Nah, ketika itu mau kita kembangin coba ke film panjang, ternyata itu
gamenya lain, Fis. Gamenya beda banget gitu. Gamenya beda banget. Jadi ternyata kalau di film pendek kita punya kita merasa bahwa kita punya kemampuan untuk mengontrol gitu kan. Kita punya kemampuan untuk ini karena ya itu tadi kembali lagi karena film pendek itu pendek. Mungkin ini berkaitan dengan yang tadi ditanya tuh masalah ada nggak cerita-cerita lain? Nah, cerita lain banyak, tapi untungnya film pendek adalah kita coba mencuplik sedikit gitu. Istilahnya mencuplik periode pendek dari sesuatu kejadian yang lebih panjang, kan gitu kan? Nah itu tentunya itu membentuk bagaimana bentuk produksinya, bagaimana bentuk realisasinya. Film pendek maksimal misalnya sekarang kita bilang 5 menit sampai 30 menit lah, atau 20 menit, gitu kan? Nah, bagaimana kita nyikapin produksinya, bagaimana kita mencoba berkreasi di situ, itu mungkin buat gue oke, itu udah bisa lebih simpel gitu kan. Oke, bikin kayak gini. Persoalan berikutnya adalah kontennya apa, tema apa yang pengen disampaikan kan gitu kan. Apalagi kalau di fiksi kan kerumitannya adalah ketika kita punya tema, apakah tema itu sesuatu yang masih bisa kita omongin atau kita wacanain gitu loh. Kadang-kadang kan belum tentu juga sesuatu yang menurut kita penting, tapi ternyata itu biasa aja gitu buat sekitar lingkungan kita. Nah, makanya gue loncat ke film panjang, karena di film panjang itu gue ngerasa, oke, ini film panjang gimana ya? Nah, untungnya ketika gue bikin film panjang, which is gue bikin Paikau, lalu gue bikin Mama Jagoan waktu itu, gue melakukannya dengan sendiri lagi, sebenarnya kayak babi buta, kayak gue bikin babi buta sama Postcard sama Edwin waktu itu, sama Meiske. Gue di film panjang gue justru tertarik untuk kalau misalnya lo bikin film panjang tapi dengan konsep bagaimana film itu bisa direalisasikan secara non kalau gue bilangnya di luar wilayah festival gitu, di luar wilayah funding, gimana ya caranya? Jadi ternyata game itu yang gue masukin setelah itu. Jadi cara itu, walaupun memang kalau tadi lo bilang ruang publik, estetika ruang dan lain-lain itu coba gue mainin gitu. Tapi ternyata itu nggak mudah gitu, nggak mudah. Perlu ada pemahaman lain. Istilahnya gini, kalau di film pendek lo bisa lebih mudah memainkan hal-hal yang kayak gitu. Kenapa? Karena tidak ada faktor-faktor yang membarier ya atau menahan gitu. Atau kontrolnya di lo lah. Sebagai pembuat film tuh kontrolnya di lo. Tapi begitu kita coba membuatnya ke bentuk yang lebih panjang, ternyata begitu banyak variabel-variabel yang mempengaruhinya gitu loh. Nah, jadi kalau ditanya gue masih mencoba untuk membuat kayak gitu, oh iya masih pastinya. Tapi mungkin ketika kalau sekarang mungkin gue coba untuk ini wilayah yang lagi gue cobain adalah wilayah di mana membuat film untuk sesuatu yang lebih maintain gitu loh, yang lebih konsisten gitu. Gimana caranya? Ketika lo mau bikin ini punya kaitan dengan ekosistemnya tuh lebih pas. Tapi gimana caranya juga tetap membuat sesuatu yang kontrol lo bisa sampai 50% lah. Oke, terima kasih Sidi. Ini ada pertanyaan dari Mbak Oti. Ya. Halo Sidi. Halo. Gue Oti. Gue mau nanya. Sebentar, sebenarnya gini, gue cuma menduga-duga gimana sih memproduksi film Maryam ini, karena gini, latar belakang lo dari IKJ itu buat gue, sorry kalau salah ya, teknis gitu ya, penting teknis gitu, terus kemudian lo sudah berlatar belakang iklan, kaya lah pasti kalau dari iklan, gue tahu, gue pernah jadi art director, Adrianto Sinaga tuh guru gue, terus kemudian apakah, jadi di bayangan gue, karena sibuk di dunia yang mainnya di ranah teknis dan kemudian ya ada di wilayah industri juga termasuk iklan, gue masih cukup terkejut waktu melihat ada film Maryam karena ini diproduksi oleh orang yang dengan latar belakang seperti lo gitu. Apakah gue jadi menduga-duga apakah itu lo di waktu senggang gitu, cuman pengen coba yuk iseng nih bikin film seperti ini, atau memang lo mendevelop sebuah skrip yang emang pasti dari sebelumnya untuk membuat film ini gitu Maryam. Gue penasaran sama itu sih. Karena apakah kebetulan misalnya gini, ini lagi isunya lagi kencang nih soal
terbelahnya apalah politik Islam, Kristen dan sebagainya di Indonesia, politik agama, identitas dan sebagainya. Terus kemudian ini kebetulan Natal, yuk iseng coba apa seperti itu. Gue jadi lagi menduga-duga aja sih gimana sih produksi itu di pertamanya tuh sampai dipikirkan untuk dibikin gitu. Apakah memang dipersiapkan sebuah skrip sebagaimana lo mempersiapkan sebuah film gitu. Gue tahu juga lo memang ada di ranah yang bukan industri juga pas lo selalu bekerja sama dengan Edwin, tapi ada latar belakang yang lain. Ya gue penasaran sama ide waktu pertama mau mendevelop Maryam. Oke. Oh, menarik nih pertanyaannya sama kayak Hafiz tadi. Oke, jadi gini Mbak Ati. Jadi kalau ditanya ketika gue bikin Maryam atau Fitri atau Full Moon ya, kalau ditanya sih sebetulnya semuanya enggak apa ya, kalau ditanya desain banget enggak sih. Apakah, nah itu dia maksud gue gini, itu kan kadang-kadang ya gue juga nggak mau jadi apa, ini harus terdesain nih gitu. Itu apakah akan melemahkan atau apa, gue nggak paham sih. Tapi poinnya gini, poinnya adalah gue bikin aja. Mungkin karena waktu itu gini, ketika lo ada di dalam sebuah apa ya, mungkin kalau kita bilang, gue bilangnya energi lah ya. Ketika lo berada dalam kecepatan gitu kan. Waktu itu kan istilahnya lo aktif dengan kecepatan itu gitu. Lo syuting. Tapi kan bedanya kalau gue selain gue di wilayah teknis, misalnya kayak di iklan tadi gitu, gue syuting teknis gitu. Tapi di sisi yang lain kan gue juga ngobrol nih, berwacana juga nih sama teman-teman kayak Edwin, Anggun atau Tandun gitu kan. Jadi itu kayak berjalan berbarengan gitu. Nah, ketika gue membuat cerita pun, ya mungkin gini deh, buat teman-teman, kalau gue itu justru gue nggak ngelewatin tuh ikutan, misalnya kayak talent kampus deh, Berlinale kampus misalnya gitu ya. Gue ikut Berlinale kampus itu setelah gue ke Berlin. Jadi gue ke Berlin sama Edwin ya, bawa postcard, terus baru tahu, oh ada Berlinale kampus, ini apaan sih gitu. Jadi gue baru tahu Berlinale kampus gini, oh lu bisa daftar ya? Oh iya, enak juga ya. Terus dibayarin ya? Gitu. Oh ya udah, coba gitu. Terus dapet gitu. Terus akhirnya gue mikir gini, ya udah pasti dapet lah, orang setelah lu tahun lalu lu pernah jadi salah satu kontestannya kan gitu kan. Jadi udah gue ikut aja sampai sana, ya udah gue jalanin, gue ikutin gitu. Oh gini, oh iya ngobrol gitu. Maksudnya lu mendapatkan banyak masukan kan, banyak insight. Nah kalau tadi menduga tadi gimana sih produksinya? Honestly sih nggak ada hal yang istimewa menurut gue ya, menurut gue nggak ada yang istimewa. Kenapa? Karena syuting itu kan daily activity gue gitu loh. Jadi gue kayak boleh dibilang mungkin kalau orang adiksi ya gue adiksi syuting kali gitu. Jadi ya lu pengen syuting aja gitu, apa juga lu syuting gitu. Cuma kalau nah ini malah gue jadi kepikiran satu sih. Nah ini gue belum pernah ngucapin. Tapi menurut gue mungkin yang bikin gue gini, andai kata bisa mungkin harusnya nggak menang kali ya, biar gue bisa juga tetap santai gitu. Berarti pertanyaan gue berikutnya, gue akui film ini bagus. Ya. Apakah lo tahu lo lagi memproduksi sebuah film yang bagus, atau lo tahu setelah lo menang? Itu yang menang. Setelah gue menang kayaknya, gue baru sadar ini, oh ini film bagus ya, oh gitu ya. Karena yang gue inget gini, ketika postcard, contohnya postcard deh, gue datang tuh kan istilah acara penutupannya, acara awarding gitu. Gue nonton gitu, awarding gitu, gue lihat gitu, wih gila, orang naik panggung gitu kan. Terus gue yang biasa aja gitu, gue cuma ngerasa gini, oh ya naik panggung ya, udahlah orang ya naik panggung gitu lah, intinya gitu. Gue nggak pernah mikir tuh abis itu bikin, nggak pernah. Contoh gini deh, gue bikin film Full Moon, abis itu gue pernah bikin beberapa film. Film pendek yang pertama kali gue submit ke festival sendirian ya, gue submit sendirian nih, itu Fitri. Itu gue submit aja kemana ya? Yang gue tau Clermont-Ferrand. Kenapa Clermont-Ferrand? Karena dulu film gue sama Edwin masuk situ. Jadi itu udah gue masukin aja gitu kan. Jadi terus masukin itu sama masukin Maryam bareng gitu. Karena waktu itu sebetulnya Fitri bikin, abis itu Maryam bikin. Jadi sebetulnya bikinnya bareng tuh, tahun yang sama. Jadi kan Lebaran sama Natal duluan Lebaran kan? Iya. Duluan Lebaran kan? Jadi gue syuting Fitri,
di tahun 2013, gue syuting Maryam di tahun 2013. Gitu. Krunya juga sama ya? Kenapa? Krunya juga sama. Sama. Gitu. Jadi gue taruh di tahun yang sama, gue daftar. Nah, lo daftar Maryam di tahun 2014 awal tahun, lo daftarin Fitri itu di pertengahan tahun di akhir tahun 2013 karena Clermont-Ferrand itu kan bukanya kan akhir tahun kan. Jadi kalau dia awal tahun festival, gue tahun 2013 gue submit gitu. Fitri masuk Clermont-Ferrand 2014, Maryam masuk Venice 2014 sama gitu. Jadi nggak ada yang gue usahain sebetulnya. Jadi ya gue nggak usah jauh-jauh deh, gue bikin Kara aja. Itu tiba-tiba Edwin dateng, gue lagi syuting bantuin Mas Monot Nur Hidayat. Mas Monot lagi gue ngasistenin dia. Itu datang ke Bandung. Wah, sumringah banget tuh. Film kita masuk Cannes, Art Directors Fortnight gitu. Gue cuman, oh oke, selamat ya. Udah, gue gitu doang. Oh, selamat ya. Udah. Jadi gue tuh baru melek gitu-gituan sebenarnya, walaupun gue sama Edwin bikin, gue tahu Edwin ke festival apa segala macam. Gila, gue baru tahu ada Berlinale kampus aja tuh bisa daftar itu gue 2012. Jadi gue baru tahu tuh. Oh, ada itu ya. Oh, oke. Oh, nyobain aja. Gitu. Nah, jadi malah sekarang gue lagi mikir gini, iya. Kalau nggak menang seru tuh. Nggak usah menang ya harusnya gitu. Mungkin bikin aja terus gitu, jadi nggak lebih rumit aja menurut gue. Ya, ini menarik karena tadi kan dari omongan lo kan lo tidak pasti lo nggak bakal percaya bahwa film tuh pakai HP. Mungkin jangan-jangan begitu karena lo film banget, celluloid banget. Mungkin. Iya. Sementara kalau ada orang yang menang di Berlin juga pakai HP iPhone 4 gitu, itu bisa menang. Itu kan yang harus juga ini gini. Gua di sini kita punya Archipel, dan di Archipel tuh punya program namanya Chandrawala. Chandrawala itu coba membaca gimana sih perkembangan film Indonesia dan bagaimana sih estetika film Indonesia sebenarnya gitu. Mungkin gua akan di luar ini gua akan coba ngontak lo untuk wawancara, boleh ya? Boleh. Tapi gua nambahin dikit ya, Ti. Sorry, Mbak. Gua nambahin dikit masalah tadi gini. Kalau gue sih sebetulnya sebagai personal gue sih bukannya gue mau klarifikasi, tapi gini, gue sih nggak pernah mempermasalahkan tentang medium sih. Sebetulnya gue nggak pernah mempermasalahkan tentang medium karena menurut gue gini, film ketika gue pakai film pun beruntung karena menurut gue waktu itu ya memang adanya film gitu. Tapi habis itu gue juga yang pertama kali loncat ke ini, karena gini. Kalau ngomongin medium, gue inget banget gue pernah syuting 5D Mark II belum ada waktu itu. Gue pakai 40D, gue jadiin video. Waktu itu gue nguliknya sampai situ. Jadi gue bikin video klip, mungkin kalau mau lihat ada Soul Vibe kalau nggak salah, biarlah apa lupa gue. Itu gue syuting pakai 40D. Jadi gue pikirin gimana cara, lalu abis 40D itu gue kembangin ke film. Kalau pernah dengar Merah Itu Cinta, gue syuting pakai HD waktu itu, mungkin belum banyak orang yang pakai small camera gitu. Gue pakai kamera lensanya lensa Canon. Waktu itu belum ada 5D Mark II, belum ada. Jadi emang gue coba aja terus. Tapi memang kalau sekarang misalnya dilihat ada perkembangan yang sampai sedemikian rupa, menurut gue persoalannya bukan di mediumnya sih. Bukan di mediumnya. Maksud gue persoalannya bukan di situ. Tapi apa yang membentuk tiap-tiap individu itu menurut gue yang membedakan situ. Menurut gue bukan membedakan. Artinya gini. Pernah gue diskusi sama orang tentang kalau misalnya yang diciptain pertama televisi, film tuh jadi barang biasa gitu. Gue bilang gitu. Kalau di tahun awal nih misalnya kamera video dulu yang diciptain, ya kan? Itu ya udah film jadi biasa, nggak eksklusif gitu. Tapi itu nggak mungkin karena fotografi duluan. Betul, kan gitu. Itu betul. Nah itu maksud gue. Jadi sebetulnya yang paling penting sebetulnya mau kita pakai iPhone, mau kita pakai apa, gue selalu bilang paling nggak ke orang-orang, atau gue pernah ngajar di sinematografi, gue pernah ngajar apapun medium lo, bukan tentang mediumnya, tapi lo harus paham workflow. Workflow. Karena menurut gue gini, lo bisa kalau misalnya kita ngambil lukisan kayak di art directing ya, gue nggak mungkin bisa ditambahin nanti, Mbak. Lo mau ya maksud gue gini, lo pelukis ya kan, tapi kan
apakah ketika lo bisa, gue nonton film Maudi itu asik juga tuh film Maudi. Ada film Maudi judulnya apa tentang pelukis tahun 60-an di orang Kanada. Ya, oh ya. Itu maksud gue gini. Ini bukan masalah teknis atau apa, tapi workflow-nya dalam artian gini, ada orang yang memang dia ngelukis aja tanpa dia belajar dari basic, tapi kan ternyata memang cara dia melihat itu lain gitu kan. Ya. Cara dia melihat lain. Tapi balik lagi kalau misalnya ngomongin metodologi, nah ini harus kita bedain nih. Kalau metodologi berarti artinya apa yang lo lakukan bisa di-copy sama orang lain, bisa diperbanyak. Kan gitu kan? Nah, itu yang paling penting. Nah, itu urusannya workflow. Ya. Nah, di sinematografi persoalannya adalah workflow. Gitu. Kenapa? Karena berkaitan sama teknis dan estetik. Pertanyaannya akan gue tambahin begini. Pernah nggak ada yang ngitung harganya satu frame film Iron Man? Gitu. Satu frame-nya Iron Man lu sadar nggak berapa sih? Nah, kebayang nggak ada DOP, misalnya let's say kita ngomongin apa? Roger Deakins deh, bikin film 1917. Gitu kan? Ya kan? Fotografer Coen Brothers, oke. Coen Brothers, ya, Roger Deakins, ya kan? Dia syuting film seharga $300 juta. Kita pernah sadar nggak ada itu harga satu frame-nya berapa? Nah, lo kebayang nggak seorang asisten kameramen tiba-tiba misalnya let's say Pearl Harbor adegan 15 menit, terus out focus, yang mau tanggung jawab siapa? Gitu. Ini bukan tentang mediumnya apa, bukan, tapi tentang seberapa seberapa valuable karya kita dan bagaimana parameter-parameter itu bisa diukur. Nah, tapi kalau kita ngomongin berkarya seni, bebas, nggak ada masalah, menurut gue silakan. Tapi pertanyaannya gini, ketika kita melakukan sebuah karya, how far you want to go kan gitu. Seberapa jauh nih lo pengen mau lemparnya. Gitu. Karena itu menurut gue bukan sesuatu yang tidak bisa ya banyak lah perdebatan. Lu otak kiri banget sih. Gue balikin lagi, gue nggak ngerti tuh antara lo otak kiri apa otak kanan. Maksud gue otak ya otak aja udah. Gitu gue. Cuman masalahnya cuman gitu doang ya, lo aja yang coba. Misalnya ada yang berusaha, oh lo kiri banget, oh otak kanan banget, selalu deh gitu. Tapi gue selalu bertanya, iya, nggak pernah ada nggak yang pernah sadar bangga banget lo? Kalau gue nih, gue andai kata gue jadi Roger Deakins, anjrit, gue bangga banget tuh, gila, oh ya kan, gila syuting film $300 juta dan apa satu frame gue tuh harganya $20,000, wih gile, keren banget tuh tanggung jawab gue kan gitu kan. Gitu. Jadinya ada sesuatu yang menurutnya gue pikir oh gila. Keren. Berarti waktu produksi Mariam, lo bisa nggak gue simpul bahwa lo lagi dalam kesadaran bahwa ya kalau gue bikin karya seni ya gue bebas, gue punya kebebasan. Ya. Yes, betul. Berarti lo nggak usah beban dong menang di Venice. Beban. Kalau itu beban. Kalau itu menurut gue, nggak menang. Gue bisa ngakses film lo yang lain ya, gue akan wawancara setelah ini, bisa kan ya? Boleh Mbak. Untuk nulis, oke. Makasih Sidi. Thank you, sama-sama. Oke. Sini mungkin ada tambahan sedikit, gue pengen nanya ya. Tadi kalau ngomongin workflow itu kan ngomongin disiplin ya Sidi ya. Problem di kita sekarang kalau dari pengalaman gue kan juga melihat dan melihat kawan-kawan zaman dulu tahun 90-an, 2000-an, syuting dengan ada karakter yang berbeda antara generasi itu dengan generasi yang sekarang karena ada sentuhan teknologinya itu berbeda. Yang gue lihat misalnya ada kawan-kawan yang mengalami celluloid atau praktek yang dalam tanda kutip manual itu ada semacam mental disiplinnya di dalam memperlakukan teknologi gitu. Nah, karena sekarang teknologi dalam tanda kutip mudah, tapi juga kata Sidi kelengkapannya lebih rumit gitu. Tapi saya lihat misalnya sekarang itu kan semua orang bisa merekam dan semuanya jadi mudah dan akhirnya menghilangkan kedisiplinan gitu. Menurut Sidi gimana? Itu ya ini susah nih.
Jadi gini, Fis. Ya gue yakin sih sebetulnya gap generasi kan. Persoalannya adalah gap generasi mungkin ya. Jadi ya memang tiap generasi punya istilahnya punya sentimentalitasnya masing-masing lah. Ada yang generasi gue film, gue video atau gue anak ya gitulah. Tapi menurut gue kalau ngomongin disiplin sih sebetulnya bukan tentang bagaimana kita harus ngikutin suatu secara baku atau tekstual atau textbook gitu ya, bukan sih. Tapi menurut gue adalah bagaimana kita bisa mengerti sesuatu proses. Artinya gini, kalau kita ngomongin disiplin ya, mungkin gue ngambil contohnya gini deh. Jadi di zaman ini komputer grafik itu kan sangat-sangat gila kan, ya kan? Sangat-sangat gila gitu. Orang main efek dan lain-lain tuh komputer grafik tuh jadi sangat penting. Kalau zaman sekarang tuh gambar sebagai seorang pembuat film atau kameramen, lu bikin gambarnya apa, terus di editing atau di post production gambar lu diubah-ubah, kan gitu kan? Nah, tapi kalau gue lihatnya gini, kok ini orang pakai green screen dari mana sih awalnya? Kenapa kok bisa pakai green screen? Misalnya gitu. Pertanyaan gue gitu. Oh ternyata ada matte painting. Oh ternyata dulu orang ngelukis backgroundnya. Oh ternyata dulu orang syuting kalau adegan luar di mobil, orang pakai screen projection gitu loh. Nah gue tertarik aja nyobain kayak gitu-gitu. Karena menurut gue menurut gue gini, gue cuma pengen feel it aja sih. Gue pengen nyobain sih yang mereka lakuin. Karena kenapa? Karena gue nggak tahu kenapa orang pakai green screen gitu loh. Oke, sekarang gue pakai green screen, gue syutingnya pakai green screen, tapi sebenarnya ngelightingin green screen yang bener aja kita nggak tahu apakah udah bener apa belum gitu. Nah, yang menarik kan kalau ngomongin tadi disiplin sama mental atau memang masalah ya mentalitas ya. Ya otomatis value tentang hal yang kita lakuin hari ini itu kan kembali lagi bagaimana kita mendapatkannya, kalau menurut gue gitu. Bagaimana kita bisa misalnya gini, kita punya skill, apapun skillnya. Tapi kalau skill itu ya kita lakukan dengan cara misalnya gini, yang kita jago tentang satu hal. Oke. Ketika kita bisa mendapatkannya dengan apapun caranya ya. Nah, yang membedakan kan adalah bagaimana kita merespon. Ini gue nggak tahu ini nyambung apa enggak. Contoh misalnya gini, gue pernah gitu pernah ngobrolin tentang apa sih yang namanya etika lensa gitu atau budaya lensa gitu. Misalnya gini, kenapa sih kalau dokumenter asing kalau ke satu negeri itu dia ke satu tempat dia nggak akan pakai kameramen di kota itu, gitu. Ternyata apa ya, ada mental block gitu. Mungkin gini, misalnya gini, gue National Geographic gitu, mau ke tempat penyimpanan tempat ke daerah yang misalnya di situ ngomonginnya sampah pengen ngebongkar sebuah tempat gitu kan, kalau gue pakai local filmmaker kan bisa jadi ada konflik gitu kan. Tapi kan itu tadi berkaitan dengan tadi mental ya, persoalan tentang disiplin tadi itu tuh kembali ke kitanya gitu, kembali ke bagaimana proses kita mendapatkan skill itu dan bagaimana kita mengaplikasikan skill itu. Nah, kalau yang sekarang gitu misalnya lebih modern, anak sekarang anak zaman dulu. Nah, gue juga nggak tahu ya, gue juga bukan yang setuju dengan anak sekarang anak zaman dulu. Malah yang sekarang malah gue pertanyakan gitu. Kenapa di Indonesia ini kalau di Hollywood tuh misalnya Oscar lah ya, yang gue lihat orangnya beruban semua gitu. Yang naik tuh umurnya udah mau 70, 60 tahun gitu. Maksudnya mereka bisa tetap syuting gitu. Kok di sini semakin kemari semakin yang muda gitu. Aneh gitu menurut gue. Karena menurut gue gini, ini juga nggak tahu, ini mungkin personal gue kali ya. Kadang-kadang kalau kita ngomongin film itu kan rekonstruksi dari atau merepresentasikan dari realita ya. Habis itu gini, banyak orang misalnya ngebahas tentang misalnya bikin film tentang pernikahan gitu. Nah ini pernikahan gimana mau, kalau nyokap gue bilang, aduh nggak sedep nih gitu kan. Gitu kan, nggak sedep gini ngomongin pernikahan, ya lu juga belum pernah ngerasain nikah ngomongin film pernikahan, gimana ceritanya sih gitu kan. Maksudnya itu tuh ya, maksudnya seni film itu menurut gue
nggak seluas lukisan atau nggak seluas musik gitu. Seni film tuh ya itu dia ada keterkaitan atau ada istilahnya variabelnya tuh bukan variabel independen gitu seni film gitu loh, Fis. Jadi dia nggak mau kalau seni lukis kan ya udah dia variabel independen. Mau lo nggak sekolah, mau apapun lah terserah lah ya. Atau kayak musik gitu, semua orang punya beat gitu, semua orang punya beat ya kan, punya irama, dia bisa ngerasain, bisa feel. Semua orang kan berdegup jantungnya kan, nggak mungkin dia nggak paham beat, orang jantung aja bunyi gitu. Nah kalau film menurutku nggak bisa gitu. Jadi kalau tadi berkaitan dengan mental, dengan generasi, tetap film itu tidak 100% sebuah seni yang independen. Dia berkaitan dengan berbagai hal, dengan banyak makanya dibilang kolaborasi gitu, kolaborasi. Makanya yang menarik kan ketika film itu tiba-tiba, apalagi kalau udah urusannya award gitu ya, wah itu kan sebenarnya ininya yang bagus kameranya, ininya terserah lah yang bagus kan. Maksud gue gini, itulah bedanya. Kalau pelukis sama musisi kan sederhana. Jago nih gue main piano, ya itu ada piano main. Gue mau lihat lu main, kan selesai urusan, kejawab langsung. Kalau film kan nggak, harus telusurin tuh. Siapa yang paling banyak ngomong atau siapa yang paling idenya lebih banyak kan kelihatan. Kita nggak ada yang tahu gitu. Terus film suksesnya apa gara-gara marketingnya atau mungkin gara-gara filmnya di banyak tempat gitu kan, kita nggak bisa ukur. Makanya menurut gue film itu variabel, dia variabel dependen gitu. Keutuhan film itu tidak sendiri. Jadi makanya gue rasa kenapa persoalan kayak tadi, masalah mental, masalah bagaimana generasi yang dulu lebih disiplin atau yang sekarang nggak disiplin, ya itu ada di dalam satu ada di dalam banyak variabel yang mempengaruhinya gitu loh, Fis. Ya, terima kasih Sidi. Ya kita sudah sampai di penghujung materi kali ini. Walaupun ada pertanyaan terakhir sih. Lebih kayak request sebenarnya bentuknya dari Juli. Kan baru boleh nggak sih minta breakdown sinematografi dari nggak punya. Ya, mungkin kayak floor plan atau nggak punya, bikin dulu dong. Nah, nggak punya Juli, mau minta maaf ya, nggak ada. Orang filmnya aja ini tahu tuh materinya tadi. Ya, terima kasih Sidi atas berbaginya hari ini. Ya, terima kasih juga kawan-kawan yang materi dengan